Saudara-saudara, marilah kita belajar tentang hukum. Pertama, apa pengertian hukum? Kedua, makna hukum menurut Alkitab. Yang ketiga, ketaatan pada hukum. Yang keempat, supremasi hukum dalam masyarakat. Pengertian hukum. Ada beberapa pengertian mengenai hukum. Satu, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum adalah tata aturan dan perundang-undangan. Hukum adalah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di dalam pengadilan. Hukum juga mempunyai pengertian perintah Allah dan Rasul-Nya yang berupa suruhan atau larangan, halal atau haram yang wajib ditaati oleh umatnya. Hukum juga berarti peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas yang lainnya. Bagaimana Alkitab memaknai hukum? Atau bagaimana makna hukum menurut Alkitab? Yang pertama, hukum atau law dalam bahasa Yunani, nomos dari kata nemo yang artinya berbagi, memberikan, memiliki, pemakaian, dan kebiasaan hukum. Di dalam bahasa Ibrani disebut Torah, artinya ajaran hukum. Dalam arti luas, istilah ini kadang-kadang searti dengan keseluruhan kitab Perjanjian Lama. Bacalah Yohanes 10 ayat 34 atau Roma 3 ayat 19. Tetapi biasanya Torah atau Torat itu mengacu kepada kelima kitab pertama Alkitab yang dihubungkan dengan Musa sebagai penulisnya dan sebagai penyampai kehendak Allah. Inilah Taurat atau Pentatek. Di 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama itu disebut Pentatek. Saudara-saudara, dalam arti harafiah, hukum searti dengan wahyu yang disampaikan Allah kepada umat Israel untuk mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, hukum mengakui dan mengatur hak dan kewajiban warga negara atau orang beriman demi kebaikan hidup dalam masyarakat dan gereja. Dalam Kisah 23 ayat 29, hukum bisa juga berarti
agama Yahudi. Saudara-saudara, lalu bagaimana Yesus memandang terhadap hukum? Bagaimana pandangan Yesus terhadap hukum? Pertama, Yesus tidak meniadakan hukum perjanjian lama. Tetapi Yesus membawa hukum-hukum dalam perjanjian lama itu kepada kegenapannya. Jadi hukum-hukum yang ada di perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Yesus dan karya Yesus. Baca Matius 5 ayat 17. Yesus menempatkan ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan yang sangat ketat itu di dalam perjanjian lama, ditempatkan dalam hubungannya dengan bertobat secara batin. Bukan hanya mengikuti perintah seperti robot atau legalistik atau normatif, tetapi didasari pertobatan secara batin. Itulah kenapa Yesus menentang legalisme atau orang yang mendewa-dewakan ketetapan-ketetapan. Yesus juga tidak membeda-bedakan lagi antara kelompok, antara orang per orang, lapisan masyarakat satu dengan yang lain di dalam menerapkan ketetapan-ketetapan Allah. Bacalah Matius 12 ayat 5 atau Matius 15 ayat 6. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, Yesus memusatkan pada perintah mengasihi Allah dan sesama. Matius 22 ayat 36 dan 40. Atau kalau dibaca semua Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Artinya semua ketetapan, semua peraturan, semua hukum, semua undang-undang itu yang banyak sekali yang harus ditepati, yang harus diikuti, itu pusatnya sebetulnya atau yang paling asasi yaitu mengasihi Allah dan sesama. Dengan kata lain, orang yang mengasihi Allah dan sesama dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, otomatis dia akan mentaati ketetapan-ketetapan Allah, mentaati hukum-hukum, mentaati peraturan-peraturan. Jadi kasih itu landasan yang utama. Karena bisa saja orang menjadi normatif, hanya mematuhi perintah sebagaimana yang tertulis, mematuhi hukum, peraturan sebagaimana yang tertulis, tanpa dilandasi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi tanpa dilandasi batin. Yang keempat, seluruh hukum sama dengan perlunya mengasihi. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Di seluruh hukum Taurat, seluruh hukum-hukum kalau kita praktekkan dalam kehidupan sekarang, hukum-hukum yang diperbuat, hukum yang dibuat oleh pemerintah, oleh negara, tentu baik, berguna, tapi semua itu sebenarnya adalah perlunya mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Sebagai contoh konkret, kalau kita tidak melanggar lampu merah,
bukan karena peraturannya tidak boleh dilanggar, meskipun itu iya memang begitu, tapi dasar yang paling mendalam, aku mengasihi sesamaku, maka aku tidak melanggar lampu merah. Karena kalau aku melanggar lampu merah, bisa terjadi kecelakaan. Artinya tidak mengasihi sesamanya, tidak mengasihi diri sendiri, dan sekaligus artinya tidak mengasihi Tuhan. Misalnya, tidak boleh korupsi, jelas ada undang-undangnya. Tidak boleh gratifikasi, tidak boleh pencucian uang, ada undang-undangnya, ada peraturan. Orang yang mengasihi Tuhan dan sesama dengan sesungguhnya, mengasihi diri sendiri dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak melanggar hukum itu. Karena orang yang korupsi itu sama juga dengan merugikan sesamanya yang seharusnya menerima berkat dari apa yang dikorupsi itu untuk kehidupan mereka. Itulah contoh konkret pandangan Yesus terhadap hukum, yaitu mengasihi Allah dan sesama alas dasar sebagai mematuhi semua hukum peraturan, baik ketetapan peraturan yang dibuat Allah maupun peraturan yang dibuat oleh manusia atau negara. Sekali lagi, kita lihat bagaimana penekanan Yesus terhadap hukum. Ia lebih menekankan sikap batin daripada kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang terperinci. Peraturan itu banyak sekali, peraturan itu macamnya banyak sekali, pasalnya banyak sekali, ayatnya banyak sekali. Kalau sikap batinnya baik, otomatis yang banyak itu mudah dilakukan dan dapat dilakukan. Artinya sikap batin yang mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, sekali lagi hanya taat aturan saja bisa saja dia hanya normatif atau legalistik. Artinya tidak. Dua, ia lebih menekankan maksud dan makna hukum daripada tafsiran harafiah tentang hukum. Lebih menekankan bukan berarti tafsirannya tidak penting, itu sangat penting juga, tetapi Yesus lebih menekankan maknanya dan maksudnya. Misalnya contoh konkret. Hukum Yahudi hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Nah, orang yang normatif atau legalistik ya hari Sabat tidak bekerja. Ada orang sakit ya tidak ditolong. Ada orang celaka yang tidak ditolong karena hari Sabat. Hukumnya tidak boleh bekerja. Maka Yesus memberi contoh kalau pada hari Sabat hukumnya tidak boleh bekerja, jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka tetap harus ditolong sekalipun melanggar hukum Sabat tidak boleh bekerja. Jadi maksud dan makna dari aturan itu harus lebih didahulukan, lebih dipakai ketimbang hanya tafsiran-tafsiran. Misalnya tidak boleh korupsi, maksud dan maknanya itu tinggi sekali karena akan merugikan banyak orang, akan menyengsarakan banyak orang. Karena yang dikorupsi itu sebetulnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Jadi itu maknanya hukum lebih penting ketimbang menafsirkan. Kali lihat tafsirannya tetap berbeda. Ketiga,
Ia melihat kasih sebagai dasar dan kesimpulan Taurat. Saudara-saudara tadi sudah jelaskan tentang dasar dari mentaati hukum adalah sanksi. Dengan kata lain, orang yang mengasihi sesamanya mesti taat hukum. Atau dibalik, orang yang tidak taat hukum sebaliknya berarti tidak mengasihi. Jadi orang yang melanggar hukum itu orang yang tidak mengasihi Allah dan sesama. Orang yang melanggar peraturan, orang yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, itu berarti tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Itulah kenapa Yesus berulang-ulang menekankan yang dirubah, yang diperbaiki adalah sikap batinnya itu. Jika sikap batinnya benar, seakan-akan tanpa hukum pun dia akan baik, mengasihi, menyayangi sesamanya. Keempat, ia mempunyai wibawa yang lebih besar daripada Taurat. Ini lebih bersifat teologis bahwa dalam Taurat itu aturan-aturan yang memang harus dipahami, tapi tidak boleh legalistik. Yang selebihnya yaitu tentang cinta kasih, yang itu ditunjukkan di dalam pelayanan dan pengorbanan Yesus sampai kepada kebangkitan. Itu melebihi dari hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama dan sebagainya. Tetap diperlukan, tapi hukum-hukum itu bisa hanya menjadi hal yang normatif jikalau orang tidak mengubah sikap batinnya. Sekarang bicara ketaatan kepada hukum. Orang Kristen wajib menghormati pemerintah. Orang Kristen wajib menghormati pemerintah. Tentu terhadap hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baca Roma 13 ayat 1-7. Sekali lagi, pemerintah itu memang wakil Tuhan, pemerintah itu yang menetapkan Tuhan. Kalau di dunia ya dengan cara pemilu, pilkada dan sebagainya. Jelas, maka orang Kristen harus menghormatinya, tetapi tentu harus bertugas juga mengingatkan hal-hal jika pemerintah, penguasa melanggar kehendak Tuhan. Sulit, berat, ya, karena kebanyakan atau beberapa penguasa itu melakukan kejahatan dan tidak mau mendengarkan teguran. Termasuk menghormati dalam arti mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Termasuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Itu namanya menghormati pemerintah. Ketaatan pada hukum juga dilandasi adanya fungsi hukum bagi manusia. Jadi dalam pengertian sudah disebutkan fungsi hukum itu menata kehidupan bersama supaya bagus, supaya damai. Makanya di dalam hukum itu ada sanksi, orang yang melanggar di hukum, dan sebagainya. Itulah taat pada hukum. Menurut Martin Luther, seorang ahli teologi, ahli agama begitu, mengatakan hukum memberi aturan kepada masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum menolong manusia untuk mengerti dosanya sehingga ia bertobat dan percaya kepada Allah.
Jadi ketika kita membaca aturan, kemudian kita menyadari, oh, saya ternyata orang bersalah, orang yang berdosa. Misalnya, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berzina. Hukumnya berbunyi demikian. Ketika kita membaca, kita kemudian tahu, oh, berarti saya perlu bertobat karena saya sudah menipu, padahal menipu dilarang. Saya sudah berzina, padahal berzina dilarang. Saya sudah korupsi, padahal korupsi dilarang. Saya sudah pencucian uang, padahal penipuan. Jadi hukum, kalau kita baca, membuat terbuka mata kita bahwa kita berdosa dan perlu bertobat kepada Allah. Hal yang sama disampaikan oleh Calvin, Johannes Calvin atau John Calvin, bahwa hukum menolong orang Kristen mengerti kehendak Allah mengenai perbuatan. Jadi ada hukum tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, jangan begini dan begitu. Itu menolong kemudian kita, oh Allah menghendaki saya tidak menipu. Oh Allah menghendaki supaya saya menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak kepada berhala. Ingat, berhala tidak harus hanya patung-patung ya. Uang itu juga menjadi berhala. Jadi para pejabat yang melakukan korupsi, gratifikasi, pencucian uang itu menyembah berhala uang. Uangnya disembah. Sekalipun dia beribadah. Jadi hukum itu menolong orang mengerti kehendak Allah mengenai perbuatan. Yang kelima, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah akan membawa ketaatan kepada hukum positif yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita kalau taat dan setia kepada Allah, berarti kita taat pada hukum yang berlaku. Artinya kalau kita tidak taat, itu berarti kita bohong kalau ngaku setia pada Allah. Ngaku taat pada Allah. Ngakunya taat pada Allah hanya formalitas seperti ibadah, menjalankan hukum-hukum agama, tapi tetap melakukan hal yang salah. Nah itu kan namanya bohong. Jadi ngaku taat pada Tuhan Allah, tetapi perbuatannya melanggar. Nah, tidak sesuai. Jadi orang yang taat kepada Allah harus taat kepada hukum yang kita buat bersama. Yang terakhir, saudara-saudara, supremasi hukum dalam masyarakat. Supremasi itu artinya ditempatkan di tempat yang tinggi. Jadi supremasi ditempatkan di tempat yang tinggi. Jadi hukum itu harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Negara kita Indonesia adalah negara hukum, maka masyarakatnya wajib menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya hukum diletakkan pada posisi puncak atau hukum memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan hukum itu pemerintah berjalan sesuai hukum, masyarakat berjalan sesuai hukum. Bukan supremasi kekuasaan, karena saya berkuasa, saya justru membolak-balikkan, mengotak-atik, mengganti hukum demi kepentingannya sendiri. Itu namanya penguasa yang tidak menjunjung tinggi hukum. Karena hukum dipakai untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Hukum bukan untuk kepentingannya sendiri. Itu saudara-saudara. Nah, para penguasa ini memang risikonya tinggi. Ketika dia mulai menyembah berhala uang, menyembah berhala kekuasaan, dia akan mengacak-acak hukum, mengacak-acak konstitusi demi kepentingannya sendiri, kepentingannya keluarganya, kepentingannya kroninya, teman-temannya, dan seterusnya. Kedua, hukum sebagai alat kontrol sosial.
Jadi kehidupan itu ada yang kontrol. Yang kontrol siapa? Hukum. Yang membimbing siapa? Hukum. Dan hukum itu cukup efektif karena ada sanksinya. Siapa yang melanggar hukum? Kalau melanggar hukum ya sanksinya di penjara, sanksinya didenda, dan seterusnya. Sekali lagi kita mengingatkan para penguasa yang kemudian kebal hukum karena dia bisa mengutak-atik, bisa menguasai bawahannya supaya ketika dia melanggar hukum, keluarganya melanggar hukum tetapi tidak dikenai sanksi. Tentu itu hal yang buruk sekali. Yang ketiga, hukum sebagai alat kontrol sosial menghadapi masalah konformitas atau penyesuaian dan deviasi atau penyimpangan. Jadi orang menyesuaikan diri dengan hukum sehingga hidupnya baik. Oh, kita harus begini karena hukumnya begini. Kita harus saling tolong menolong. Oh, kita tidak boleh mengganggu tetangga. Oh, kita harus berhenti di perempatan yang ada lampu merahnya. Nah, kita menyesuaikan diri sehingga kehidupan menjadi damai. Tetapi juga ada risiko hukum itu disimpangkan atau tidak diatasi yang namanya deviasi. Nah, dalam masyarakat yang mungkin dan tradisional konformitasnya masih kuat. Jadi di desa-desa, di kampung-kampung, di gunung yang masih sangat akrab sekali satu sama yang lain, masih persaudaraannya kuat sekali, maka saling menyelesaikan diri, saling mengontrol, saling mengingatkan itu terjadi dengan baik sehingga kehidupannya harmoni, jarang terjadi pelanggaran hukum. Sebaliknya misalnya masyarakat kota, masyarakat modern yang sudah lulu gua-gua, sudah individualis, masing-masing orang tidak kenal satu sama lain, lalu terjadi deviasi, penyimpangan. Masyarakat permisif itu luweh-luweh. Orang lain melanggar silahkan, orang lain melanggar wis ora ono urusannya, nggak ada urusannya. Itulah masyarakat kota, masyarakat yang sudah individualistik. Sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, orang Kristen harus menghindari deviasi terhadap hukum. Maksudnya, orang Kristen jangan menyimpang, jangan tidak taat terhadap hukum. Karena hukum dibuat untuk ketertiban bersama, untuk perdamaian bersama, untuk kerukunan bersama, dan semua demi harmonisasi kehidupan, kedamaian kehidupan. Dan itu semua harus dilandasi yang di depan sudah disebutkan, yaitu sikap batin yang diperbarui, diperbaiki, bukan hanya taat di luar, tapi batinnya buruk. Taat di luar seperti nampak dalam ibadah, tetapi pelanggarannya terus-menerus, itu berarti batinnya masih rusak. Maka batin itu harus benar-benar diperbaiki sehingga manusia kita semua harus mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesamanya, maka akan bersungguh-sungguh mentaati hukum dan peraturan. Demikian saudara-saudara, kita cukupkan uraian atau belajar kita bersama pada waktu ini. Terima kasih.
Oke.